Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada bab 4 materi pendidikan Pancasila. Apabila kita lihat pada judul di slide ini, Pancasila sebagai sistem etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali bahwa Pancasila itu merupakan nilai kebaikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan nilai keindahan yang terdiri dari nilai dasar. Apa saja nilai dasar itu? Yaitu yang pertama nilai ketuhanan, kedua kemanusiaan, tiga nilai persatuan, empat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Penjabarannya ada dalam norma-norma kehidupan, yaitu dalam adat, kebiasaan, sopan santun, dan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkatan nilai-nilai Pancasila itu ada tiga. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praktis. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi kita pada bab sebelumnya. Berbicara tentang Pancasila sebagai etika, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan etika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki pengertian kebiasaan atau adat. Ada banyak asal kata dari etika itu sendiri. Ada etikos, moral atau karakter. Ta etika yang memiliki arti adat kebiasaan, ilmu yang mempelajari tentang moral dan adat kebiasaan, atau tata cara bagaimana hidup yang baik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apabila kita berbicara tentang etika, ada tiga kata sebenarnya ya. Kalau di sini cukup dua saja, tapi nanti saya tambahkan lagi ada satu lagi, yaitu pertama etika, yang kedua etiket, dan ada lagi istilah kode etik. Ketiga istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, sudah familiar sekali di telinga kita. Tetapi dalam mengartikan atau membedakannya mungkin kita punya kesulitan. Nah, apa itu etika? Etika itu lebih kepada perilaku yang baik atau buruk. Sedangkan etiket lebih kepada cara yang lebih tepat yang diharapkan dalam suatu komunitas tertentu. Kalau ruang lingkup berlakunya, etika itu selalu berlaku atau bersifat universal pada semua orang, kepada golongan manapun, dan di lingkungan manapun. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan tertentu, atau etiket itu hanya berlaku untuk suatu komunitas tertentu. Etika sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat diganggu-gugat. Ketika itu bertentangan dengan moral, maka dikatakan itu sesuatu hal yang buruk. Ketika dia sejalan dengan yang moral, maka itu dikatakan hal yang baik atau hal yang diharapkan. Sedangkan etiket sifatnya itu relatif, baik menurut golongan A belum tentu baik menurut golongan B. Seperti itu. Kita contohkan, kalau etika contohnya apa? Di sini contohnya kewajiban untuk memberi kepada yang membutuhkan, larangan mengambil barang orang lain tanpa memberitahu atau tanpa izin. Nah, kita pada contohnya langsung. Mencuri merupakan suatu perbuatan yang melanggar moral.
Tidak penting mencurinya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mencurinya karena kelaparan, karena kepepet, karena terjepit keadaan, atau karena hal-hal lainnya. Yang dilihat itu mencuri itu merupakan perbuatan yang melanggar moral atau dia adalah perilaku yang buruk. Nah, itu contoh etika. Mencuri kan mau perbuatannya dilakukan karena kesusahan, karena lagi kelaparan, karena kondisi yang terjepit, yang orang tahu bahwa mencuri itu sesuatu hal yang buruk, yang bertentangan atau melanggar moral. Dengan kata lain, dia selalu berlaku atau bersifat universal, mau sama golongan manapun, oleh siapapun. Mencuri itu suatu perbuatan yang buruk, yang melanggar moral. Nah, jadi bisa disampaikan contoh dari etika, salah satu contohnya itu tadi kita contohkan dengan mencuri. Berikutnya etiket. Tadi kan di sini sudah dijabarkan pengertiannya, ruang lingkup berlakunya, sifatnya, dan kita sekarang ke contohnya. Di sini dituliskan atau disebutkan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, mengeluarkan bunyi saat makan. Tuh contoh etiket. Kita kepada contoh yang lebih spesifik lagi. Makan dengan tangan kanan, cara yang tepat ya. Kalau ada yang makan dengan tangan yang kiri seperti apa? Cara makan kita itu dengan tangan kanan, tapi ada lagi orang lainnya makan mempergunakan tangan kiri. Nah, tanpa kita mengetahui sebabnya mengapa si B ini makannya dengan tangan kiri. Nah, ini tidak bisa dianggap si B yang makan dengan tangan kiri itu dianggap itu tidak sopan. Karena apa? Mungkin karena suatu keterbatasan dalam fisiknya yang menyebabkan atau mengharuskan dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kiri, yang secara umum lumrahnya dilakukan oleh orang dengan tangan kanan. Nah, ini ada pengecualiannya, dia bisa berlaku untuk golongan tertentu dan dalam suatu komunitas tertentu, atau lebih dikatakan dia bersifat relatif. Baik menurut komunitas A belum tentu baik menurut komunitas B. Atau sebaliknya, tidak baik menurut komunitas A tapi bagi komunitas B itu baik. Karena si B ini dia makan dengan tangan kiri karena dia memang mempunyai kelainan fisik atau punya cacat fisiknya yang menyebabkan dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kiri. Yang bagi komunitas A itu tidak baik. Itu contohnya. Mengeluarkan bunyi saat makan. Ada orang yang makan sambil ngomong, sambil ngobrol, sampai makanannya muncrat-muncrat keluar. Nah, bagi orang lain itu dianggap tidak sopan. Nah, tapi bagi golongan yang lain ataupun komunitas yang lain biasa saja, mereka makan dengan cara mereka dengan sambil ngobrol ataupun bersendawa dengan suara yang keras, mengeluarkan bunyi yang keras. Bagi komunitas tertentu itu tidak sopan, tapi bagi komunitas yang lain biasa saja. Nah, itu contohnya etiket. Misalnya contoh lagi, jalan itu kalau melewati orang yang lebih tua harus dengan membungkukkan badan dan mengucapkan kata permisi. Tapi bagi golongan orang lain ataupun komunitas lain, suku lain, jalan cukup dengan permisi saja tanpa harus membungkuk-bungkukkan badan. Nah, itu yang dikatakan dia berlaku dalam pergaulan komunitas tertentu dan sifatnya relatif, dan ada contoh-contoh yang lain lagi ya. Nah, ini contoh singkatnya saja. Ada satu lagi namanya kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik itu dia lebih mirip etiket, dia hanya berlaku dalam suatu komunitas tertentu, dalam suatu pekerjaan tertentu. Kode etik sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, semoga dengan contoh yang saya sebutkan tadi, saya berikan contoh tadi, Anda bisa lebih jelas lagi untuk membedakan etika, etiket, dan kode etik. Di dalam etika itu terdapat nilai, yaitu nilainya apa, nilainya baik atau buruk, bagus atau jelek. Nah, bisa kita lihat di slide ini adalah pengertian nilai, sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki oleh setiap manusia untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dimiliki setiap manusia tersebut sangat beragam, bergantung pada kesepakatan masyarakat. Karena nilai itu diberikan oleh masyarakat, maka nilai itu tergantung pada kesepakatan masyarakat.
Sini kita lihat nilai Pancasila digali dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari negara lain atau dari bangsa lain. Bahkan dia sudah ada sebelum negara Indonesia itu lahir. Jadi karena pengaruh perkembangan masyarakat kita, pengaruh globalisasi, westernisasi, pola atau gaya hidup kebarat-baratan, sehingga nilai itu mengalami perubahan atau pergeseran. Nah, semoga dengan contoh ini bisa dilihat contoh gambar ini bahwa nilai itu sudah mulai mengalami perubahan atau pergeseran karena pengaruh globalisasi dan westernisasi supaya dianggap modern. Modernnya dengan catatan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ada aliran-aliran etika, ini bisa dibaca ya pada slide ini, silahkan Anda baca sendiri. Ada etika teleologis, ada etika aliran egoisme etis, ada aliran utilitarianisme, ada banyak sekali aliran-aliran etika yang ada di dunia. Ada etika deontologis, sedangkan untuk Indonesia itu tidak menganut etika aliran negara manapun. Etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia itu dengan aliran Indonesia sendiri, yaitu etika Pancasila. Karena sila Pancasila itu mengatur perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia oleh warga negara Indonesia didasarkan pada etika Pancasila. Lebih seperti itu ya. Jadi seperti apa? Misalnya kita lihat contohnya sila pertama, sila ketuhanan, di dalamnya mengandung dimensi moralitas, mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan dan keikhlasan. Perbuatan kita akan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita lihat pada saat ini karena pengaruh perkembangan era globalisasi, sila ketuhanan ini dalam pelaksanaannya sudah bertentangan dengan etika Pancasila. Orang banyak melakukan hal-hal dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, kemenangan, dan kenikmatan dunia, sehingga hal tersebut bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa etika Pancasila dalam pelaksanaan dimensi kehidupan moral atau sila ketuhanan Yang Maha Esa tadi sudah mulai bergeser, sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dalam diri bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sila ketuhanan, yang kedua sila kemanusiaan ya, sila kedua mengandung dimensi humanis, upaya peningkatan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Perbuatan dinilai baik bila menjunjung kemanusiaan dan peradaban. Nah, dalam perkembangan globalisasi, dalam pelaksanaannya sila kemanusiaan ini, manusia ataupun warga negara Indonesia sudah mulai hilang, sudah mulai bergeser. Etika Pancasila tidak lagi dipergunakan. Contohnya apa? Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa antar sesama manusia sendiri dia sudah melanggar haknya, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan profesinya bahwa etika Pancasila tidak dipergunakan lagi, sehingga terjadi larangan atau pelanggaran pada sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanis. Contoh sila ketiga mengandung dimensi solidaritas, rasa kebersamaan, tolong menolong, bekerja sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, etika Pancasila sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Contohnya munculnya sifat individualistis, egoisme, yang mana sifat tersebut bertentangan dengan sila persatuan. Itu menunjukkan bahwa etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang.
Sila keempat, sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bagaimana sila ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Apakah etika Pancasila pada sila keempat masih dipergunakan, dilupakan, dihilangkan, atau memudar? Nah, kalau kita lihat banyak sekali kehidupan, khususnya contohnya dalam kehidupan politik ya, bahwa banyak hal-hal yang dilakukan atau cara-cara yang kurang tepat yang digunakan untuk mencapai tujuan kemenangan yang diinginkan. Adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain, contohnya apa? Terjadinya penggelembungan suara, demonstrasi, unjuk rasa ketika pasangan calonnya kalah dalam suatu pemilihan. Para pendukungnya, masanya melakukan aksi demonstrasi. Itu sama halnya atau sama artinya dengan memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak adanya sikap sportivitas, berani dan berlapang dada ketika menerima kekalahan. Adanya terjadi penggelembungan suara pada TPS ketika terjadi pilkada, pilpres dan lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan politik etika Pancasila itu sudah mulai bergeser, sudah mulai memudar. Dan yang terakhir, sila kelima, peduli atas nasib orang lain, mengesampingkan ego pribadi. Suatu tindakan adalah baik bila sesuai dengan keadilan masyarakat banyak. Apakah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sila kelima ini digunakan dalam menggunakan etika Pancasila pada sila kelima? Dan ini juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia bahwa nilai ini sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang. Jadi orang-orang cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya saja, golongan tertentu. Nah, ini ya nilai ketuhanan. Ini nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila, sehingga nilai dasar ini harus digunakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu tantangan Pancasila sebagai etika di Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kalau Orde Lama merupakan orde mulai merangkaknya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, baru mulai menata kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga memang mungkin masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan dalam konsep bernegara, itu masih banyak terjadi kekurangan. Dalam Orde Baru, cikal bakal lahirnya korupsi, kolusi dan nepotisme itu terjadi di era Orde Baru. Nah, di sini bisa dibaca, dan era reformasi itu sendiri. Dalam era reformasi, euforia kebebasan berpolitik yang mengabaikan moral dalam berpolitik. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam politik. Banyak cara yang digunakan untuk mencapai kemenangan. Justru semakin maju bangsa kita, itu rentan gesekan, dan akhirnya muncullah konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal. Konflik antar agama, antar suku, bahkan konflik antar rakyat dengan penguasanya. Contohnya ini bisa dibaca pada tampilan slide ini. Tantangan problema bangsa Indonesia dalam etika Pancasila dan lainnya, yaitu contohnya itu penyakit sosial. Kalau tadi itu kolusi, korupsi dan nepotisme, terus penyakit sosial, pergaulan bebas, minuman keras, perjudian dan perzinahan. Tantangan problema berikutnya yaitu politikus yang mengalahkan cara untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompoknya. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
Pancasila itu harus ada, dijadikan etika dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar nilai-nilai Pancasila itu tidak luntur, bergeser, ataupun bahkan hilang, dilupakan oleh bangsa kita sendiri. Nah, cikal bakal lahirnya korupsi, nah ini dengan gambar-gambar karikatur ini Anda bisa, mudah-mudahan bisa menarik kesimpulan. Ini contohnya studi kasus korupsi, ada yang titip absen, ada yang nyontek. Itu cikal bakal lahirnya korupsi karena ketidakjujuran, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan atau kemenangan. Karena apa ini dilakukan? Yang pertama, akarnya itu ada di nilai dimensi moralitas, yaitu sila yang pertama. Yang selanjutnya sila yang lainnya juga, karena dia merupakan suatu sistem. Pancasila itu merupakan sebuah sistem. Dia memiliki keterkaitan dan keterhubungan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila itu dijadikan etika, sesuatu hal yang baik atau buruk. Dengan pelaksanaan etikanya itu berdasarkan nilai dasar, apa saja nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Demikianlah penjelasan singkat ini, semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelas lagi bisa Anda baca pada slide materi pendidikan Pancasila yang sudah pernah saya bagikan. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan diikuti video ini agar Anda bisa memahami materi-materi pada slide dengan materi Pancasila sebagai etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon like dan subscribe-nya. Selamat belajar.